Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fauzi Sirot dengan NIM 22050121. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan media, bisnis dan digital, kewirausahaan pulsa dan paket data internet. Nah, latar belakang dan masalah yang diangkatnya yaitu di era digital saat ini, konektivitas menjadi kebutuhan pokok. Masyarakat dari berbagai kalangan memerlukan pulsa dan paket data untuk berkomunikasi, seperti menelepon jarak dekat ataupun menelepon jarak jauh. Bisa juga melalui pesan dari WhatsApp, SMS, dan kita bisa juga mengakses informasi sehingga kita dapat melakukan transaksi digital. Namun di beberapa wilayah, akses ke layanan ini masih terbatas atau kurangnya efisien, sehingga masyarakat susah mendapatkan akses internet. Nah, masalah yang diangkat yang pertama yaitu kurangnya kemudahan dan akses cepat untuk membeli pulsa atau paket data, khususnya di daerah terpencil. Nah, yang kedua, tidak semua orang nyaman menggunakan aplikasi pembayaran digital yang kompleks. Yang ketiga, kebutuhan untuk layanan yang cepat, terpercaya, dan mudah diakses. Selanjutnya, target pasar dan segmentasi audiens. Target pasarnya meliputi yang pertama, pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan koneksi untuk belajar daring, seperti belajar melalui Zoom maupun Google Meet. Yang kedua, pekerja kantoran dan freelance yang mengandalkan internet untuk produktivitas, seperti pekerjaan jual barang-barang di TikTok maupun di online shop. Yang ketiga, ibu rumah tangga dan masyarakat umum yang menggunakan pulsa untuk berkomunikasi dan mengakses hiburan. Nah, adanya pulsa di sini yaitu memudahkan para ibu rumah tangga untuk menelepon saudara atau kerabat dekat untuk menghubungi kerabat dekatnya tersebut ataupun saudaranya dari jarak dekat ataupun jarak jauh. Yang keempat, warga daerah pinggiran yang akses ke toko fisik terbatas. Nah, segmentasi audiensnya yang pertama, usianya minimal 15 tahun, maksimalnya sampai 45 tahun. Yang kedua, lokasinya di perkotaan pinggiran dan perdesaan. Yang ketiga, perilaku melek teknologi. Nah, perilakunya seperti kita harus melek teknologi seperti menggunakan handphone secara bijak dan menggunakan laptop secara bijak, seperti mengakses suatu informasi yang benar dan tidak hoax. Dan kita juga aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, supaya kita mendapatkan relasi dari suatu masyarakat maupun audiens tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan e-wallet seperti Dana, GoPay, OVO untuk memudahkan kita berbelanja digital atau melalui pembayaran transaksi digital yang mudah. Yang terakhir, kebutuhan. Kebutuhan yang pertama, koneksi internet stabil. Nah, jika koneksi internet stabil, kita akan mudah mengakses suatu informasi maupun mengakses berita-berita yang penting.
dan pembelian pulsa yang cepat dan murah, sehingga kebutuhan para konsumen dapat mudah terpenuhi dan mudah terakses. Selanjutnya, model bisnis. Yang pertama, segmen pelanggan meliputi pelajar, pekerja digital, ibu rumah tangga, masyarakat umum. Yang kedua, sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan di sini yaitu yang pertama, adanya distributor pulsa, provider telekomunikasi, dan e-wallet seperti Dana maupun GoPay. Yang ketiga, adanya struktur biaya seperti modal saldo, biaya internet, promosi iklan, dan operasional media digital. Yang keempat, proporsi nilai praktis, cepat, dan layanan ini ada hingga sampai 24 jam. Dan harganya ini juga bersaing sehingga dapat menguntungkan bagi para bisnis tersebut. Yang terakhir, adanya aktivitas utama seperti transaksi pulsa dan data. Yang kedua, promosi digital. Yang terakhir, edukasi pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja strategi pemasaran digital. Nah, strateginya ada 5. Yang pertama itu Instagram dan Facebook. Nah, Instagram dan Facebook ini untuk promonya adanya harian. Nah, edukasinya seperti penggunaan paket. Yang kedua, WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast ini sebagai pengingat pengisian ulang otomatis dan adanya promo eksklusif. Yang ketiga, marketplace digital. Kita membuka toko di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang keempat, Google Business. Nah, Google Business ini kita akan mengoptimalkan pencarian lokal dengan rating dan ulasan yang bagus. Terakhir, TikTok. TikTok strateginya seperti video pendek edukasi, yang kedua testimoni pelanggan, dan yang terakhir giveaway pulsa. Dan selanjutnya kita akan membahas sumber pendapatan dan proyeksi keuangan sederhana. Yang pertama kita akan membahas dulu sumber pendapatan. Nah, di sini sumber pendapatan ada 3. Yang pertama, penjualan pulsa atau penjualan paket data. Nah, marginnya kita mulai dari 100 sampai 500 rupiah per transaksi. Yang kedua, komisi top up e-wallet. Nah, kita mulai dari 500 rupiah hingga 1000 rupiah per transaksi. Yang terakhir, iklan mitra di aplikasi. Kita mulai dari 200.000 rupiah per bulan ataupun per mitra. Selanjutnya kita akan membahas proyeksi bulanan maupun skala kecil. Nah, proyeksi bulanan ini ada 2. Yang pertama, volume transaksi. Nah, volume transaksi ini 500 transaksi per hari. Nah, biayanya per bulan 15.000. Yang kedua, rata-rata margin. Rata-rata margin ini per transaksi itu dibiayai sebesar 300 perak. Nah, adanya pendapatan kotor 4.500.000 per bulan. Nah, biaya operasionalnya atau server, API, ads sebesar 1.200.000. Profit bersihnya 3.300.000 per bulan.
Selanjutnya kita akan membahas peran media digital dalam menjalankan usaha. Nah, perannya di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Melalui media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau ribuan calon pembeli tanpa harus memiliki toko fisik. Yang kedua, transaksi lebih mudah dan efisien. Dengan adanya WA, Kris, dan aplikasi distributor pulsa, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik selama 24 jam non-stop. Yang ketiga, kredibilitas dan kepercayaan. Kehadiran online seperti ulasan pelanggan, rating toko, dan konten profesional yang membangun citra positif bisnis. Yang keempat, pengelolaan pelanggan dan data. Media digital ini memungkinkan kita dapat melakukan pelacakan data pelanggan dan analisis penjualan sehingga pengelolaan stok saldo lebih akurat. Yang terakhir, biaya promosi yang murah. Dibandingkan iklan konvensional, iklan di media digital jauh lebih hemat dan dapat ditargetkan dengan sangat spesifik. Nah, berikut adalah proyeksi keuangan sederhana per bulan. Nah, rata-rata transaksi per hari jumlahnya yaitu 30 transaksi. Margin rata-rata 2.000 per transaksi. Pendapatan kotor 30 kali 30 dikali 2.000 sebesar 1.800.000. Biaya operasional seperti internet, promosi, admin sebesar 300.000. Dan yang terakhir laba bersih sebesar 1.500.000 per bulan, lebih kurang. Nah, kesimpulannya dari usaha yang saya jalani yaitu usaha ini berbasis media digital karena bisnis ini dapat menguntungkan kita dengan adanya potensi besar, kebutuhan pasar yang tinggi, dan modalnya relatif kecil. Dengan memanfaatkan kekuatan media digital, baik untuk pemasaran, transaksi, maupun pelayanan pelanggan, usaha ini sangat cocok dikembangkan oleh pelaku usaha muda, mahasiswa, maupun pelaku UMKM. Nah, dengan strategi yang tepat dan pelayanan yang konsisten, usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membantu masyarakat mendapatkan layanan komunikasi yang mudah